Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kita akan melanjutkan materi kita di bab trigonometri setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan atau rasio trigonometri pada sudut istimewa. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang definisi perbandingan trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Sebelumnya, kita pahami dulu bahwa sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat langsung ditentukan, ya, tanpa menggunakan daftar tabel atau tanpa menggunakan kalkulator. Nah, adapun sudut-sudut istimewa yang dimaksud, nah ini kalian harus ingat, ini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi ada 5 sudut istimewa yang harus kalian benar-benar ingat, ya. Jadi 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, untuk mengetahui nilai trigonometrinya untuk setiap sudut istimewa ini, nah, kita akan menggunakan konsep lingkaran satuan. Nah, ini kalian pahami ya. Jadi konsep lingkaran satuan seperti pada gambar berikut ini. Oke, ini adalah sebuah lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang mempunyai jari-jari satu. Ya, ini panjang jari-jarinya satu satuan. Kemudian di dalam lingkaran ini kita gambar koordinat kartesius, di mana titik 0,0-nya adalah pusat lingkaran. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada jari-jari, misalkan kita tarik dari pusatnya yaitu O ke lingkaran, yaitu P. Nah, ini OP adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya 1. Jika alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh jari-jari lingkaran dan sumbu X, maka kita bisa memproyeksikan ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kalau dalam sumbu Y, ini maka diproyeksikan ke sumbu X akan ketemu di sini titik P aksen. Kemudian sumbu X-nya adalah OP aksen. Jadi kalian perhatikan, ini mungkin ada juga di fisika ya, proyeksi seperti ini. Nah, sekali lagi bahwa jika sudut yang terbentuk adalah alfa, maka kita proyeksikan menghasilkan ruas garis OP aksen sebagai X dan P aksen sebagai Y. Maka titik P ini kita namakan X, Y. Nah, berdasarkan perbandingan trigonometri diperoleh hubungan, kalau kita cari sin alfanya, ingat kemarin sin alfa adalah demi depan per miring. Kita perhatikan dari sudut pandang alfa, di mana O, P aksen dan P ini adalah segitiga siku-siku di P aksen. Ya, ini siku-siku di sini di P aksen. Maka nilai dari sin alfa depannya adalah P aksen dan miringnya adalah OP. Diperoleh P aksen ini tidak lain adalah Y, sumbu Y, dan miringnya itu adalah 1 jari-jari lingkaran. Jadi Y per 1 sama dengan Y. Kemudian kosinus alfa yaitu sami samping per miring. Samping alfa adalah X dan miringnya 1. Nah, itu adalah X per 1 atau X. Oke, kemudian tan alfa yaitu desa ya. Depannya alfa adalah Y dan sampingnya adalah X. Jadi Y per X. Nah, tan alfa ini karena perbandingannya Y per X, di mana Y itu tadi adalah sin alfa dan X adalah cos alfa. Jadi tan alfa ini bisa kita peroleh juga dari perbandingan
sin alfa dibagi cos alfa. Ya, jadi kalian perhatikan di sini kita peroleh dalam lingkaran satuan ini koordinat titik P yaitu x, y dapat dinyatakan sebagai x-nya itu adalah cos alfa dan y adalah sin alfa. Ya, jadi yang tadinya x, y dapat dinyatakan sebagai cos alfa, sin alfa. Cos alfa itu miliknya x dan sin alfa miliknya y. Ini kalian ingat-ingat ya, kita akan menggunakan konsep ini. Nah, kemudian kita langsung saja bagaimana nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat. Ini yang pertama 0 derajat, tadi sudut istimewanya. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau 0 derajat berarti dia tidak membentuk sudut. Artinya jari-jarinya itu berhimpitan dengan diameter. Jadi OP terletak di sumbu X. Nah, OP ini panjangnya 1 karena jari-jarinya 1. Maka titik P ini X-nya, panjang X-nya 1 dan Y-nya 0. Ya. Jadi titik P 1,0 sehingga dapat kita nyatakan sebagai cos 0, sin 0. Kan sudutnya 0. Tadi cos alfa, sin alfa. Jadi cos 0, sin 0. Ya, jadi 1,0 dapat kita nyatakan dengan ini. Nah, kita tuliskan seperti ini. Sin 0 itu sama dengan 0. Kita tulis sin dulu ya. Jadi sin 0 derajat sama dengan 0 di sini. Dan yang cos 0 itu sama dengan 1. Sedangkan tan 0 itu perbandingan dari sin 0 dibagi cos 0. Sin 0-nya 0, cos 0-nya 1. 0 per 1 itu 0. Jadi diperoleh perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, sin 0-nya 0, cos 0-nya 1, tan 0-nya adalah 0. Sementara kita akan mencari 3 perbandingan ini dulu. Sin, cos, dan tangan. Nah, sambil kalian mungkin catat ya di buku. Kemudian kita akan lanjut ke nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Nah, ini agak sedikit panjang penjelasannya. Gambarnya seperti ini. Jadi kita punya alfanya ini 30. Ini awalnya alfanya di sini 30 derajat. Jari-jari OP adalah x, y. Maka terbentuklah segitiga siku-siku OP aksen P. Siku-sikunya di P. OP aksen P. Di mana OP aksen panjangnya adalah X ini dan PP aksen adalah Y. Nah, segitiga ini kita cerminkan terhadap sumbu X atau kita buat lagi yang O dan OP aksen itu berhimpit. Akan diperoleh segitiga lagi ya yang dinamakan OP aksen Q. Nah, untuk apa? Nah, kita perhatikan di sini. Jika alfanya adalah 30 derajat, maka POQ, perhatikan, POQ ini sama-sama 30 ya, karena berhimpit, maka 30 tambah 30, sudutnya jadi 60 derajat. Sudut POQ. Sehingga POQ merupakan segitiga sama sisi. Kenapa? Karena segitiganya ini tadi sama persis, hanya kita himpitkan. Artinya kalau di sini sudutnya 60, maka di sini pun 60 sudut P-nya dan sudut Q-nya juga 60. Semuanya 60 derajat, maka segitiganya sama sisi. Nah, karena OP itu 1 panjang jari-jari, maka OQ juga 1. Karena ini sudutnya karena ini segitiga sama sisi, maka sisinya semua sama. Dan sehingga PQ juga 1. Jadi OP1, OQ1, dan PQ1. Nah, maka PP aksen, ini perhatikan P aksen ini ada di tengah-tengah P dan Q. Ya, P aksen itu tengah-tengah P dan Q. Padahal PQ itu 1. Maka setengahnya adalah ya setengah. Jadi PP aksen sama dengan P aksen Q itu sama dengan setengah. Ya. Kalian perhatikan gambarnya di sini. Nah, PP aksen itu adalah tidak lain titik Y ini, ordinat Y. Nah, maka bisa kita tuliskan Y itu sebagai setengah. Ya, paham ya sampai sini? Jadi segitiga POQ itu adalah sama sisi, di mana sisinya 1, dan titik ini, titik P aksen ini
di tengah-tengah PQ. Nah, maka PP aksen itu setengah. Nah, kebetulan PP aksen di sini adalah Y. Jadi kita peroleh Y-nya setengah. Kemudian tinggal kita mencari nilai X-nya. Nah, X-nya diperoleh dari mana? Perhatikan segitiga OPP aksen. Tadi ya, kembali ke O, P, dan P aksen. Segitiga ini siku-siku di P aksen. OP-nya tadi sudah tahu 1, dan PP aksennya atau sumbu Y-nya ini tadi sudah tahu setengah. Nah, untuk mencari X-nya atau O ke P aksen ini, kita menggunakan teorema Pythagoras. Yaitu miring kuadrat, ingat siku-sikunya di P aksen, berarti miringnya OP ya. Jadi miring kuadrat, OP kuadrat sama dengan OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat. OP-nya berapa? 1, berarti 1 kuadrat. OP aksen ini yang akan kita cari atau sumbu X-nya ditambah PP aksennya setengah kuadrat. Setengah kuadrat itu 1/4. Maka OP aksen kuadrat itu 1 dikurangi 1/4. Dan OP aksen kuadrat sama dengan 3/4 dan OP aksen itu akar 3/4. Nah, ingat di sini harusnya kan ini di sini ada tanda plus minus ya. Karena ini kuadrat, akar dari ini harusnya plus minus. Tetapi dalam segitiga ini kita tidak mungkin nilainya negatif ya, maka kita ambil yang positif. Nah, jadi OP aksen adalah akar 3/4 atau setengah akar 3. Maka kita peroleh OP aksen ini tadi kan X. Nah, sama saja X-nya sama dengan setengah akar 3. Nah, kita sudah menentukan untuk alfanya 30, koordinatnya itu tadi X-nya setengah akar 3, Y-nya setengah. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai cos 30, sin 30. Maka kita peroleh untuk sin 30-nya itu sama dengan setengah ini ya. Ini tinggal kalian samakan, sin 30 setengah. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3. Tan 30 tinggal kita bandingkan sin 30 per cos 30. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, ini di sini bisa kita coret setengahnya. Ini coret, maka tinggal 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Seperti itu. Untuk alfanya 30 derajat. Kita lanjutkan untuk alfanya 45 derajat. Gambarnya seperti apa? Nah, perhatikan di sini. Kalau alfanya 45 derajat, maka segitiga yang terbentuk OP aksen P ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena di sini P aksen jelas adalah siku-siku atau 90 derajat. Ingat, di dalam segitiga itu jumlah sudutnya 180. Maka kalau di sini 90, di sini 45, di sini juga nilainya 45 derajat. Sama. Maka ini segitiga sama kaki. Jadi bisa kita tuliskan X-nya itu sama dengan Y-nya. Jadi panjang OP aksen sama dengan panjang P aksen P. Kakinya sama. Karena sudutnya 45, di sini 45. Ya. Jadi segitiga OP P aksen merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Karena sama kaki berarti nilai X dan Y-nya sama. Ini X dan Y-nya sama. Nah, X dan Y-nya sama. Nah, sekarang untuk mencari X-nya berapa, Y-nya berapa, kita gunakan teorema Pythagoras dari segitiga ini. Ya, jadi miring kuadrat, OP kuadrat sama dengan OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat. Tapi ingat, OP aksen dan PP aksen ini tadi sama. Jadi bisa kita rubah ke dalam satu bentuk. Katakanlah bentuknya X. Kan X sama dengan Y. Berarti yang Y ini kan kita ganti dengan X. Jadi ini jadi 1 kuadrat OP aksennya. OP aksen kuadrat itu X kuadrat. Dan PP aksen kuadrat itu juga X kuadrat. Ya, karena sama panjangnya. Maka 1 kuadrat itu 1 sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat. Diperoleh X kuadrat sama dengan setengah.
X sama dengan akar setengah. Kita ambil yang positif. Maka X sama dengan setengah akar 2. Kembali lagi, karena X-nya sama dengan Y, maka Y-nya juga nilainya setengah akar 2. Ya, karena X sama dengan Y. Jadi X-nya setengah akar 2, Y-nya juga setengah akar 2. Maka kita peroleh untuk alfanya 45 derajat, koordinat titik P-nya setengah akar 2, X-nya dan Y-nya juga setengah akar 2. Dapat ditulis sebagai cos 45 derajat, sin 45 derajat. Nah, diperoleh sin 45-nya setengah akar 2 dan cos 45-nya setengah akar 2. Tangannya bagaimana? Ya tinggal kita bandingkan. Sin 45 dibagi cos 45. Setengah akar 2 dibanding setengah akar 2. 1. Ini untuk 45 derajat. Ya, kita lanjutkan. Sekarang untuk 60 derajat. Perhatikan gambarnya. Ini mirip dengan yang 30 derajat. Jadi kalau sudutnya 60 derajat di sini, maka segitiganya kita bentuk segitiga sama kaki. Maaf, segitiga sama sisi. POQ. Ya, di mana P-nya adalah X, Y. Kita akan mencari X dan Y-nya. Karena segitiganya itu sama sisi, maka setiap sisinya itu nilainya 1. Nah, kita akan mencari X. X itu sepanjang O sampai P aksen. Dan Y sepanjang P aksen sampai P. Ini ya. Nah, jadi tadi sisinya 1. Nah, OP aksen, perhatikan dalam segitiga sama sisi ini, P aksen ini adalah tengah-tengah O ke Q. Ya, tengah-tengah O Q. Padahal O Q itu nilainya 1, maka OP aksen nilainya setengah. Nah, OP aksen ini adalah nilai X-nya, nilai absis X. Nah, karena ini kalau diproyeksikan dari P ini, sudutnya 60, ini akan jatuh di P aksen. Jadi, OP aksen itu adalah X, di mana X-nya adalah setengah. Tinggal kita cari Y-nya. Nah, mencari Y menggunakan Pitagoras di segitiga OP aksen P. Siku-siku di P. Miringnya adalah OP. Ya, jadi Pitagorasnya adalah OP kuadrat ditambah OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat. Ya, OP-nya 1. OP-nya 1, OP aksen. Nah, ini O sampai P aksen tadi adalah X-nya adalah setengah, yang kita cari adalah PP aksen. Ini ya sepanjang Y-nya ini. Nah, maka 1 kuadrat 1, setengah kuadrat 1/4 ditambah PP aksen kuadrat. Jadi, PP aksen kuadrat 1 kurangi 1/4 atau 3/4. Jadi, PP aksen akar 3/4. Sama, kita ambil yang positif. Jadinya setengah akar 3. Jadi sudah kita tahu X-nya tadi setengah, PP aksen itu sama saja dengan Y. Y-nya adalah setengah akar 3. Kita simpulkan untuk alfanya 60 derajat, koordinat titik P-nya adalah X-nya setengah, Y-nya setengah akar 3. Bisa kita tuliskan sebagai cos 60 derajat, sin 60 derajat. Sehingga sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Dan cos 60 derajat sama dengan setengah. Tangannya, ya sin 60 dibagi cos 60. Setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. Ya, ini perbandingan untuk 60 derajat. Yang terakhir, perbandingan untuk 90 derajat. Gambarnya berarti dia berhimpit dengan sumbu Y, ya. 90 ini kan berarti siku-siku. Ini ya. Nah, berarti nilai X-nya 0 karena dia tidak ada nilai sumbu X-nya. Nah, ke sumbu Y-nya dia 1. Jadi titik P-nya 0,1. Di sini. Jari-jarinya 1. Nah, karena ini langsung saja karena P ini adalah 0,1, maka bisa kita tuliskan 0,1 itu sebagai cos 90 derajat dikurangi sin 90 derajat. Nah, diperoleh sin 90 derajat itu 1,
cos 90 derajat itu 0. Tangennya berarti sin 90 dibagi cos 90. 1 dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Ya, jadi ini adalah perbandingan trigonometri untuk 90 derajat. Nah, kita sudah mengetahui nilai trigonometri untuk sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Akan kita rangkum jadi tabel berikut ini. Nah, ini yang harus kalian hafalkan. Jadi sudut istimewanya ada 5, 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Kita pakai ini yang sering dipakai ya, jadi sin konstan. Sin 0, 0. Sin 30 setengah, kemudian sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Cos itu ada 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Tangen ada 0, sepertiga akar 3, 1, dan akar 3. Nah, untuk tangan 90 ini tidak terdefinisi. Nah, ini silahkan kalian hafalkan ya dengan cara kalian sendiri. Ya, jadi nanti kalau ditanya sin 45 berapa? Nah, setengah akar 2. Sin 90 berapa? 1. Cos 60 berapa? Setengah, dan seterusnya. Oke, sekarang contoh soalnya. Tentukan nilai dari tan 30 ditambah sin 30 dikali cos 30. Ya, ini kalian harus hafal tanpa melihat tabel tadi. Ya, tan 30 itu sepertiga akar 3 dimasukkan ya tadi. Sin 30 adalah setengah dikali cos 30 setengah akar 3. Nah, ini kita kalikan distributif. Ya. Jadi ini kali ke sana. Sepertiga akar 3 dikali setengah akar 3. Sepertiga dikali setengah, 1/6. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Kemudian ini kalikan ke sana, setengah kali setengah akar 3. Setengah kali setengah, 1/4 akar 3. Akar 9 ini adalah sama saja dengan 3. Jadi 1/6 kali 3 ditambah 1/4 akar 3. 1/6 kali 3 sama dengan setengah, ditambah 1/4 akar 3. Sampai sini sudah benar. Kita sederhanakan. Ini sama-sama punya setengah. Kita tarik setengahnya. Yang ini tinggal 1 ditambah yang ini tinggal 1/4 akar 3 ya. Kalau kita kembalikan setengah kali 1 setengah, setengah kali setengah akar 3, 1/4 akar 3. Nah, ini contoh pertama. Contoh yang kedua ya, tentukan nilai dari cos 30 dibagi 1 plus sin 30 ya. Cos 30 adalah setengah akar 3 per 1 plus sin 30 adalah setengah ya. Ini setengah akar 3 per setengah, 1 tambah setengah itu 3/2. Nah, kemudian ini kita balik ya. Ini kan kalau dibagi itu sama saja dibalik atas dan bawah. Jadi ini setengah dikali, ini ya, dikali. Yang bawah ini dibalik, 2, tadinya 3/2 jadi 2/3, akar 3. Jadi setengah kali 2/3 ini 2-nya bisa kita coret. Ya, jadinya 1/3 akar 3. Oke, seperti itu. Ya, kita sudah belajar tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Sekali lagi silahkan dihafalkan nilai-nilai perbandingannya. Dan silahkan kerjakan latihan soal yang diberikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.